Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Kita belajar Pancasila, Kita bernafaskan sila-silanya. kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafaskan sila-silanya. Kita belajar Pancasila, Ayo kita jaga untuk Indonesia. Siapa lagi yang belum menempel tata tertib? Dari tata tertib ini menjadi kalimat positif. Hei, baca cari.
harus mendena ya. Yang mulia selembut hatimu, tulus ya. Maju, yang lain semuanya maju. Kelompok kaki setir. Satu. Beruntungnya aku Ya, langsung. Ya, terima kasih. tanpamu, takkan pernah terisi sepenuhnya. Selanjutnya kelompok kaki swasta. Nanti belakang. Separuhku berbagi Kelompok kaki swasta. saling mengisi dan menyempurnakan karena kau separuhku. Rabu. Hari Rabu. Kita beriataskan sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafaskan sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu. Ibu sudah sarapan? Sudah. Oke. Bisa tahu nggak kenapa dia bilang tidak? Tidak ya. Masa kamu datang ke kelas jam berapa? Jam 7.30. Sedangkan kita kalau ke kelas jam berapa? Jam 7. Jadi tadi kamu pada yang terlambat. Terlambat ya. Jadi tadi kamu pas masuk ke kelas ibu itu pukul 7.30. Terus bisa terlambat masuk ke sininya jam 7.30. Jadi itu dengan teman-teman sudah masuk ke 7 ya Nisa. Oke. Nah Nisa di sini ibu tidak akan menyalahkan Nisa ya. Nah ibu juga sadar, ibu juga tahu setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Dan setiap diri juga pasti punya kesalahan. Sudah nggak? Ya. Nisa tadi ke sekolah terlambat alasannya apa? Tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Nisa kalau tidur pukul berapa? Jam 10. Nah, Nisa tidur itu yang baik itu pukul 9 ya Nisa ya. Jadi setelah sholat Nisa bisa istirahat. Nah, kira-kira kenapa bisa boboknya sampai pukul 10? Main game HP. Iya. Nah, terus kira-kira bisa kalau main game di HP sampai malam itu bagaimana ya? Perbuatannya tidak baik. Nah, perbuatannya tidak baik ya. Nah, dari tidak baik itu berarti bisa melakukan kesalahannya tidurnya jadi akhirnya bangunnya kesiangan ya. Nah Nisa masih ingat nggak waktu kita di kelas membuat keyakinan kelas? Iya. Nah kira-kira keyakinan kelas apa nih yang Nisa langgar? Kedisiplinan ya. Berarti tadi Nisa katakan bahwa Nisa terlanggar. Berarti Nisa tidak apa? Tidak disiplin. Oke. Nah berarti Nisa tahu ya disiplin itu sangat penting. Sangat penting nggak? Penting. Kira-kira supaya bisa memperbaiki kesalahan yang tadi apa yang bisa Nisa lakukan? Tidur dipercepat dan mengurangi memainkan HP supaya tidak bangun terlambat. Oke, bagus Nisa, anak pintar. Jadi supaya tidak kesiangan bisa Nisa lakukan apa? Memasang alarm. Nah, betul sekali, memasang alarm ya. Jadi alarmnya dipasang sehingga Nisa pada saat alarmnya bunyi Nisa langsung bangun ya. Nisa lalu kalau misalnya alarmnya sudah nyala, Nisa bangun lalu Nisa melakukan apa? Sholat subuh. Lalu mempersiapkan untuk sekolah. Iya betul, supaya tidak terlambat lagi ya Nisa ya. Jadi kapan kira-kira Nisa mau melakukan perubahan ini? Mulai hari ini. Nah, bagus sekali mulai hari ini. Ibu yakin bahwa Nisa akan menjadi anak yang solehah, ya, anak yang disiplin, anak yang baik, dan anak yang sukses. Ya, siap Nisa? Siap melakukan perubahan? Siap Bu. Oke, terima kasih Nisa. Tos dulu. Oke, kembali. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Siang, Bu. Nisa sudah istirahat? Sudah. Oke. Nisa tahu tidak kenapa ibu yang dipanggil ke sini? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya. Nah, jadi begini. Tadi
perilaku yang baik tidak baik ya. Berarti yang tadi bisa lakukan itu adalah perbuatan yang tidak jujur, tidak baik. Oke, baik. Nah, bisa kira-kira kenapa bisa tadi melakukan hal tadi? Karena semalam bisa tidak belajar. Bisa tidak belajar, makanya bisa tidak bisa mengerjakan soal ulangan. Iya. Oke, nah, lalu sebaiknya apa yang bisa lakukan supaya bisa tidak melakukan hal yang tidak terpuji itu? Harus apa? Harus belajar. Belajar. Lalu bisa juga harus menghafal ya. Selain itu juga bisa tidak boleh melakukan contekan dulu ya, karena bisa tahu bahwa itu perbuatannya Tidak jujur. Nah, bisa masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat, kesepakatan kelas? Masih. Oke, alhamdulillah. Nah, kesepakatan ya, keyakinan kelas apa nih yang sudah disalang dari Tidak jujur. tidak jujur ya? Oke, tidak jujur harusnya di kelas itu kita melaksanakan kejujuran ya. Berarti bisa tadi sudah melakukan perilaku yang tidak jujur, yaitu dengan apa tadi? Mencontek, dan bisa sudah menyadari bahwa mencontek itu perilaku ya, perbuatan ya Tidak baik. iya. Berarti yakin ya bahwa menurut Nisa itu yang penting tidak kejujuran. Penting banget ya. Jadi kita itu harus melaksanakan, mengikuti nilai-nilai Pancasila ini yaitu kejujuran. Seperti yang tadi Nisa sudah lakukan bahwa Nisa tidak melakukan kejujuran. Ya betul. Oke. Nah, Nisa sudah tahu bahwa jujur itu harus dilaksanakan, harus dilakukan, dan jujur itu adalah penting. Iya, betul. Iya. Maka dari itu hal-hal apa saja yang harus Nisa lakukan tadi supaya bisa tidak mencontek lagi? Belajar. Selain belajar apa lagi? Memahami pelajaran ya. Jangan lupa berdoa juga ya supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan untuk bisa. Oke. Nah, setelah ini apa yang akan kapan Nisa akan melakukan perubahan? Mulai hari ini. Wah, bagus sekali. Jadi mulai hari ini Nisa akan melakukan perubahan. Oke, siap Nisa? Siap, Bu. Oke, siap untuk berubah? Siap. Oke, kita tos dulu Nisa. Jempolnya mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuranisa Fitrican, biasa dipanggil Nisa. Saya sangat senang sekali mempraktikkan segitiga restitusi yang sudah diajarkan oleh Ibu Yanti. Saya jadi bisa mencari solusi dari permasalahan saya sendiri. Terima kasih. Kelas 4 dan 5 lintas fase mana dulu kelas 4 dan 5. Oke, selanjutnya itu fase kurikulum 13 yaitu guru kelas 3 dan 6. Mana guru kelas 3 dan 6? Oke. Dan satu lagi yaitu mapel atau pelajaran. Yang mana gurunya? Oke, terima kasih. Ya, sambil kita berjalan, ini adalah komunitas belajar yang alhamdulillah sudah berjalan ya 1 minggu ini. Dan hari ini kita pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas mengenai pembelajaran. Lalu kita juga akan
ini, siang hari ini, dengan yang mulia dan ruang yang mulia, kita bisa bertemu semuanya. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Terima kasih ibu-ibu, kebetulan ibu-ibu semua, untuk para wali kelas, guru mapel dan semuanya. Kelas 4 dan 5 lintas fase, mana guru kelas 4 dan 5. Oke, selanjutnya itu fase kurikulum 13, yaitu guru kelas 3 dan 6. Mana guru kelas 3 dan 6? Oke. Dan satu lagi yaitu mapel atau pelajaran. Yang mana gurunya? Oke, terima kasih. Ya, sambil kita berjalan, ini adalah komunitas belajar yang alhamdulillah sudah berjalan ya 1 minggu ini. Dan hari ini kita pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas mengenai pembelajaran. Lalu kita juga akan disalin kembali, itulah yang disebut keyakinan kelas. Ya, maka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masih sibuk, boleh diperhatikan dulu, kita mau presentasi, mohon maaf ya. Kami dari kelompok B. Di sini ada tata tertib dan kalimat positif. Yang pertama, dilarang buang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi biasakan murid-murid harus membuang sampah pada tempatnya. Oke. Lalu, ya betul, tidak di kolong meja apalagi di lantai. Oh iya, terima kasih sudah mendengarkan. Lalu dilarang mengobrol saat pembelajaran. Kalimat positifnya tertib saat pembelajaran. Jadi jika anak-anak lagi heboh di kelas, berarti harus tertib apa harus berisik? Iya, betul sekali, Ibu. Gimana tepuk diam coba? Tepuk diam. Shoot. Diam, mulutnya dikunci, kuncinya dibuang. Oke. Lalu dilarang datang terlambat. Kalimat positifnya datang tepat waktu. Jadi kalau ada yang telat, anak boleh masuk apa enggak, Ibu-ibu? Boleh. Tapi Saat selesai berdoa. lalu dilarang makan di kelas. Kalimat positifnya makan saat jam istirahat. Biasanya suka ada yang bawa snack ke dalam kelas ya. Iya, Bu. Lalu dilarang bermain bola di dalam kelas. Anak laki-laki ini biasanya. Berarti bermain bolanya di lapangan. Iya. Lalu dilarang mengerjakan PR di sekolah. PR. Ya, PR itu apa, Ibu-ibu? Ya, pekerjaan rumah. Berarti kalau pekerjaan rumah dikerjakan
dirusak. Lalu dilarang bertengkar, berarti harus saling menghargai. Iya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anggap saja ini adalah siswanya. Setiap siswa menuliskan tata tertib. Yang tata tertib itu contohnya seperti apa? Tidak boleh datang telat, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Dilarang membawa HP. Tidak boleh apa? Tidak boleh, tidak boleh. Nah, itu semua dituliskan, nanti akan ditempel pada karton. Ya, jadi ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Nanti semuanya menuliskan tata tertib masing-masing, berarti masing-masing menuliskan. Selanjutnya, nanti dari tata tertib itu akan diubah menjadi kalimat positif. Yang tadinya tidak boleh datang terlambat, berarti kalimat positifnya menjadi apa? Datang tepat waktu. Yang tadinya tidak boleh mengobrol, kalimat positifnya jadi apa? Tertib di kelas. Yang tadinya tidak boleh Santri yang sudah selesai ditempel di inti masing-masing. Ini kucingnya mau ditempel di mana? Warna merah boleh. Nanti kelompoknya ditempel di sana. Merah ya. Kelompok Wina tempelnya di situ. Ya. Kalau kamu di sini Sudah boleh mencoret meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ibu-ibu. Ibu-ibu. Di sini kami kelompok D ingin memastikan hasil dari kami itu tata tertib dan kalimat positifnya. Yang pertama ini ada dilarang makan di jam pelajaran. Kalimat positifnya itu makanlah saat jam istirahat. Yang kedua, dilarang datang terlambat. Kalimat positifnya datanglah tepat waktu. Yang ketiga, tidak boleh main HP. Yang kalimat positifnya gunakan handphone saat diperlukan. Yang keempat, dilarang mencoret-coret meja. Yang kalimat positifnya menulislah di buku. Lalu yang kelima, dilarang buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Yang keenam, dilarang mencontek saat ujian. Kalimat positifnya kerjakan ujian secara mandiri atau secara jujur. Yang ketujuh, dilarang ribut di kelas. Kalimat positifnya tertib saat di kelas. Yang kedelapan, tidak boleh bolos. Kalimat positifnya rajinlah datang ke sekolah. Yang kesembilan, tidak boleh tidur di kelas. Kalimat positifnya memperhatikan guru saat di kelas. Yang ke-10, dilarang mengotori kelas. Kalimat positifnya jagalah kebersihan kelas. Itu saja dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi walaupun pada jam istirahat tidak boleh membawa makanannya atau mengotori kelasnya di dalam kelas. Yang kedua, tidak boleh mengobrol di kelas. Yang dirubah menjadi kalimat positifnya, ciptakan konsentrasi di dalam kelas. Kalau misalkan sudah mulai hilang konsentrasinya, kita ada tepuk konsentrasi biasanya. Kalau waktu itu kayak gini, tepuk konsentrasi. Ayo. Beda-beda ya. Jadi kalau aku mah gini, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Nah, itu berarti nanti anak-anaknya harus sudah konsentrasi dan tidak menciptakan kegaduhan lagi. Lanjut, yang ketiga, tidak boleh datang terlambat. Dan diubah menjadi kalimat positifnya, datang tepat waktu ke sekolah. Jadi datang tepat waktunya yaitu jam 7. Lanjut, yang keempat, dilarang berkata kasar. Nah, dilarang berkata kasar diubah menjadi kalimat positif yaitu bertutur kata sopan dan santun. Jadi kita harus menerapkan tutur kata sopan dan santun, dan ibu gurunya juga harus mencontohkan seperti itu. Tepuk tangan. Lagi, nomor 5, dilarang mencoret-coret meja. Coba kalau yang mejanya masih ini mah masih baru, ada yang mejanya nggak baru tuh banyak titik biasanya. Nah, akan diubah menjadi kalimat positif yaitu menjaga kebersihan meja kelas. Jadi anak-anak harus ditegaskan untuk tidak mencoret-coret meja kelas. Lanjut, tidak boleh menyontek. Nah, ini adalah budaya orang Indonesia ya, biasanya tidak boleh mencontek, dan kita ubah menjadi kalimat positifnya yaitu mengerjakan tugas dengan jujur. Lanjut, nomor 7, dilarang membuang sampah di kelas. Diubah menjadi kalimat positifnya menjaga kebersihan kelas. Biasanya ini bisa diterapkan ketika kita sebelum masuk ruangan, sebelum belajar ada operasi semut, kayak dikasih waktu 10 detik, semua kelas harus memungut sampah yang ada di kanan dan kirinya. Lanjut, dilarang tidak boleh bertengkar sesama teman. Akan diubah menjadi kalimat positifnya yaitu ciptakan hidup rukun dengan teman. Selanjutnya, tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Diubah menjadi kalimat positifnya kerjakan PR di rumah. Dan yang terakhir, dilarang membuat kegaduhan. Lalu kalimat positifnya ciptakan suasana kelas dengan damai. Oke, mungkin itu tepuk keren untuk kelas 2 jempol. Untuk kelompok A, keren. Demikian pemaparan dari kelompok A, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi anak-anak boleh dikelompokkan ya, berdiferensiasi boleh, sesuai dengan jadwal piket boleh, bebas terserah ibu dan bapak guru semuanya. Lalu nah ini siswa mengubah tadi kalimat tata tertib diubah menjadi kalimat positif yang nantinya akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Berarti tadi yang mereka sudah tulis, jadi anak-anak itu tulis dua, yang tata tertib 1, keyakinan kelasnya yaitu kalimat positifnya 1. Jadi anak-anak bisa menempelkannya sesuai dengan yang tadi anak-anak tulis ya. Dituliskan kembali sehingga menjadi satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mana kalau tata tertibnya ada 2, double atau 3 yang sama, diambil salah satunya saja yang mewakili. Jadi ditulisnya hanya 1. Itu semua dirangkum dari 33 itu kan macam-macam. Nah ternyata hasilnya yang didapat ada 10 keyakinan kelas yang sudah disepakati. Selesai menuliskan kesepakatan kelas, anak-anak itu bertanda bahwa dia sudah menyetujui. Boleh kalau anak-anak bisa tanda tangan. Nanti ibu dan bapak boleh tanda tangan atau boleh cap jempol, ya. Bertandakan bahwa sudah sepakat dengan keyakinan kelas ya. Jadi anak-anak tahu, oh iya ini kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama dan akan dijalankan oleh anak-anak itu sendiri. Nah, di sini anak-anak antri untuk memberikan cap jempol, tanda persetujuan bahwa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sudah dibuat. Kalau siswanya sedikit enak ya. Kalau banyak gini antri panjang. Tapi memang semua anak harus mendapatkan hak yang sama ya. Jadi kita harus sabar menunggu sampai semuanya memberikan kesepakatan.
seperti ini. Ya, jadi ya lihat saja, ada yang bercanda, ada yang tidak bisa. Tapi setidaknya anak-anak itu merasa mempunyai tanggung jawab di kelas. Ya, jadi mereka tidak merasa dibedakan, semua mempunyai kesempatan yang sama. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Oke, mudah-mudahan jadi tahap pertama adalah membuat keyakinan kelasnya. Oke, di sini ada yang mau bertanya tidak? Bu, begini. Ya, mangga Bu Ica. Misalkan si anak muridnya si A, dia tuh kan telat, pertama ditanggulanginya kayak gitu, terus-terusan telat terus, besoknya telat lagi, itu kayak gimana Bu? Jadi kita tetap melakukan proses itu berulang-ulang. Nah, kita akan melakukan segitiga restitusi itu mungkin alasan yang pertama dia kesiangan bangunnya telat, ya. Nah, besok dia alasannya apa lagi? Bangun telat, atau besoknya dia bangun telat lagi. Nah, kalau memang si anak itu punya masalah, berarti kita harus telusuri dulu penyebabnya itu apa. Tidak mungkin setiap hari anak itu telat ya. Tapi setelah anak menemukan keyakinan kelas, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, kemungkinan mudah-mudahan besoknya tidak seperti itu lagi. Karena kan pada akhir katanya, siap ya berubah, kamu siap, David, kamu siap berubah? Siap Bu. Nah, gitu ya. Jadi kita memberikan dukungan dulu kepada anak itu. Oke Miss Ica, terima kasih. Yang lainnya mangga memberikan tanggapan. Itu tidak hanya sopan, santun, 5S, apa saja 5S? Sopan, salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Jadi budaya di kelas itu banyak sekali. Ya, mangga Bu Nia. Bu Yanti ingin bertanya, gimana ya solusinya bagi anak yang suka berkata asal, yang terus diulangi lagi, padahal misalnya sudah janji tuh, dan ulanginya, sudah dong. Nah, bagaimana Ibu pencerahannya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana ya anak-anak yang berkatanya tidak sopan, mengulang lagi. Oke. Kita coba untuk segitiga restitusi tadi. Setelah ditelusuri, setelah ditelaah, apa sih yang menyebabkan dia berkata seperti itu? Ya, apakah dalam lingkungan di rumahnya? Kalau di sekolah insya Allah ya, karena anak-anak mungkin takut tidak boleh begini tidak. Nah, kebiasaan di rumah. Ya, jadi kebiasaan dengan teman mainnya atau usianya lebih di atas dia, atau memang dia sendiri mendengar dari orang tuanya. Bahasanya bahasa Jepang ya, sia aing begitu ya. Atau bahkan atau bahkan kata-kata yang tidak baik itu ya. Nah, dari situ nanti pada saat di poin ketiga dia kan akan menanyakan keyakinan kelas ya, keyakinan apa yang kamu sudah langgar. Nah, di situ ada berkata yang sopan. Nah, nanti Bunia di situ akan berbicara kepada si anak itu. Oke, boy siap untuk berubah? Siap. Kapan siapnya sekarang? Nah, berarti besok dilihat lagi. Kalau dia masih berkata seperti itu, dilakukan lagi. Karena memang untuk anak itu tidak hanya cukup di situ, ya. Setiap saat harus diulang. Ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan dari kegiatan itu anak bisa, masa iya harus kata lagi nanti lama-lama dia bosan ya dipanggil. Nah, itu ya. Jadi ada anak perasaan tanggung jawab sendiri, ya, dari situ. Oke, Bunia, tepuk tangan untuk semuanya. Adalah salah satu kendala juga di kelas, ya, salah satunya kan kita tidak hanya mengurus satu anak itu saja ya, tetapi banyak di kelas. Tapi memang dia sepertinya caper ya, cari perhatian. Ya, mungkin di rumahnya dia kurang perhatian, makanya dia cari perhatian di
kelas, apalagi Miss Tianya cantik ya, lemah lembut, makanya dia ingin perhatian dari beliau. Tapi ini bisa kita praktikkan segitiga restitusi ini ya, si abang ya, nah, si abang contohnya, atau si Nabil ya, dipanggil. Nah dipanggil kan, berarti kan dia membuat kegaduhan di kelas ya. Nah kita bisa tanyakan alasannya itu terpanggil. Nanti kan aku nggak tahu Bu Dea. Nah, nanti Bu Dea, nanti waktu ibu belajar gini, betul tidak? Nah jangan lupa ditanya betul tidak. Jangan kita menjas anak itu ya. Jangan, tanya dulu betul tidak. Iya Bu. Tapi kalau anak yang apa ngeyel mah enggak bu gitu ya. Nah kitanya harus ayo jawab betul tidak. Iya Bu. Nah sampai dia merasa oh iya dia betul melakukan itu. Tapi rata-rata tuh anak yang seperti itu diem terus gitu. Diem. Tapi diem. Gak, kalau anak yang justru yang gak bisa diem tuh kadang dia pas belajar mulut gitu. Tapi anak yang diem malah jadi kebalikannya. Nah, berarti pada saat dipanggil berdua itu kan dia hanya duaan ya dengan kita. Nah, di situ dia mungkin akan lebih mengutarakan ya, nggak akan misalnya tidak mempunyai perasaan takut. Nah, dari situ kita bisa ajak bicara. Nanti dari validasi tindakan salahnya kita akan tahu bahwa si anak itu kenapa bisa gitu. Nah, atau awal masuk kelas mungkin dia udah diisengin temennya, merasa tidak nyaman, akhirnya dia mencari perhatian kepada gurunya. Ya, jadi setelah itu kita tetap menekankannya pada keyakinan kelas. Nah, gitu kan? Walaupun guru mapel tanya keyakinan kelasnya apa, makanya wali kelas menempel di kelas supaya tahu. Guru mapel yang lain juga baca, oh keyakinan kelasnya ini. Jadi pada saat masuk tahu, anak-anak, ayo keyakinan kelas kamu apa? Nah, gitu kan? Dia akan tahu. Pada saat sudah ditanya keyakinan kelas apa yang kamu pelanggan, nah dia sudah kan, dari situlah siap, tekankan lagi siap buat berubah, siap kapan? Sekarang, oke, tos gitu ya. Jadi dengan pendekatan itu insya Allah anak-anak diupayakan, diusahakan kita sebisa mungkin ya memberikan, membantu mencarikan solusi permasalahan mereka. Itu kan masalah juga ya, kenapa dia ingin perhatian sekali ke kita ya, ternyata apa yang dia inginkan tidak didapat di rumah. Karena kebutuhan manusia itu satu, ingin dipuji, betul. Berikanlah tepuk-tepuk. Kita juga senang kalau udah ada depan diberikan tepukan, itu bangga ya. Memang sudah pada dasarnya kebutuhan manusia itu salah satunya itu ingin dipuji, bukan dipuji dalam arti ingin dibanggakan ya, tetapi diberikan apresiasi atau reward yang ya walaupun sederhana ya, seperti itu. Atau dengan itu hebat, elit tadi maju keren ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Miss Dea. Ada lagi yang mau bertanya, mengutarakan di kelas, silakan. Ini kita mudah-mudahan bisa menerapkan di kelas masing-masing ya, dengan diawali kita membuat tata tertib dulu, lalu diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu akan muncul nilai-nilai kebajikan ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang akan diterapkan, ditanamkan kepada diri peserta didik kita. Lalu dari kalimat positif itu diubah menjadi keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan atau kesepakatan sama saja. Nah, dari keyakinan atau kesepakatan kelas itulah yang membuat kelas nyaman ya, dengan kesepakatan yang sudah di ACC, sudah dibuat keputusannya bersama. Contoh seperti sekarang, kelompok A, mana kelompok A? Oke, silakan maju ke depan untuk menyetujui persetujuannya. Nah, dengan memberikan cap jempolnya. Oke, kelompok A. Nah, ditempelnya di mana? Di keyakinan kelasnya yang sudah tadi dijual. Ya, boleh di atasnya, boleh di tengah, boleh di pinggir, bebas. Ya, selanjutnya.
Jadi sama ya tadi aktivitasnya, menuliskan dulu, lalu nanti anak-anak menampilkannya di kantor ya seperti tadi. Kalau tadi kan langsung menulis, kalau ini boleh yang mengutip siapa? Anak-anak saja yang kreatif ya. Kelas ini pas pembelajaran bahasa Inggris khususnya ya, harusnya malas gitu Bu untuk nulis, untuk mengerti pembelajarannya. Itu gimana Bu solusinya? Abang, ya. Salah satunya contohnya mungkin abang, lalu akbar, lalu ada juga Bu, kemarin kan aku baru sempat ngajar, bukan ngajar ya, mengisi MPLS di kelas 4, ada salah satu anak yang siapa namanya? Nabil ya, itu harus selalu diperhatikan, dan kalau gak dikasih tahu gitu, apalagi bahasa Inggris kan rada susah ya nulisnya gitu, dia harus satu-satu gitu sama saya. Terus gimana Bu solusinya biar semuanya kebagian perhatiannya gitu sama saya, gimana Bu?